Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dardafa, nomor urut 41, NIM 194231120. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, saya di sini akan menjawab 4 pertanyaan dari soal yang Bapak berikan. Langsung saja menuju ke soal yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NPV, IRR, dan ARR? Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Yang pertama yaitu PI atau Profitability Index. PI atau Profitability Index adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan membandingkan antara jumlah present value, nilai arus kas, dengan nilai investasi dari suatu proyek yang sedang atau akan dikerjakan. Bagaimana cara meyakinkan investor dalam melihat keuntungan sebuah bisnis melalui Profitability Index? Yaitu dengan cara perusahaan tersebut menetapkan target atau tingkat kelayakan terhadap bisnis tersebut berupa angka atau lebih dari 1 dan atau lebih dari 2 untuk dijadikan sebagai pedoman kelayakan bisnis. Lalu menghitung profitability index atau PI dan hasilnya harus di atas target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu lebih dari 1 atau lebih dari 2. Maka bisnis tersebut dinilai layak melalui perhitungan metode PI apabila hasilnya lebih dari target. Yang selanjutnya yaitu PBP atau payback period. PBP atau payback period adalah suatu metode yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam upaya untuk pengambilan modal investasi dalam jangka waktu panjang tertentu untuk yang merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Nah, bagaimana cara meyakinkan investor dalam melihat keuangan suatu bisnis melalui PBP atau payback period? Nah, untuk meyakinkan investor dalam perhitungan menggunakan metode PBP dengan cara perusahaan menentukan tingkat pengembalian atau jatuh tempo pengambilan investasi, lalu perusahaan menghitung menggunakan metode PBP atau payback period dan hasilnya harus melebihi dari tingkat pengembalian atau jatuh tempo pengembalian investasi. Maka perusahaan tersebut dinilai layak melalui metode perhitungan PBP atau payback period. Nah, selanjutnya itu NPV atau Net Present Value. Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai pada masa kini dari jumlah arus kas yang masuk dan dibandingkan dengan nilai arus kas saat ini dari arus kas yang keluar dalam beberapa periode waktu tertentu. Nah, bagaimana cara meyakinkan investor dalam melihat keuangan suatu bisnis melalui NPV ini? Untuk meyakinkan investor dalam perhitungan menggunakan metode NPV atau Net Present Value, dengan cara perusahaan menggunakan metode NPV dan hasilnya harus positif. Misalnya 1.100, tidak ada min-nya, dan itu hasilnya harus positif. Maka perusahaan tersebut dinilai telah layak melalui perhitungan metode, maaf ini bukan PBP, namun Net Present Value. Selanjutnya yaitu IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar. Nah, bagaimana meyakinkan investor dalam melihat keuangan suatu bisnis melalui IRR ini? Yaitu dengan untuk meyakinkan investor dalam perhitungan metode IRR ini dengan cara perusahaan menentukan tingkat bunga dalam pinjaman bank guna untuk modal membangun bisnis.
Lalu, perusahaan menghitung menggunakan metode IRR dan hasilnya harus melebihi dari tingkat bunga dalam pinjaman bank tersebut. Maka, perusahaan dinilai layak melalui metode IRR. Misalnya, dalam meminjam ke dalam bank, menentukan bunga yang akan kita pinjam selama 5 tahun misalnya yaitu 5%. Maka hasilnya yaitu ketika dihitung harus lebih dari 5% tersebut, misalnya 6 atau 7%. Selanjutnya yaitu ARR atau Accounting Rate of Return. ARR adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Atau metode ini untuk menghitung beberapa banyak uang yang akan dikembalikan kepada investor dari suatu investasi. Nah, bagaimana cara meyakinkan investor dalam melihat keuangan suatu bisnis melalui ARR? Untuk meyakinkan investor, dalam penunjukan menggunakan metode ARR dengan cara perusahaan menggunakan metode ARR, maka investor atau perusahaan tersebut mengetahui seberapa besar uang atau modal investasi yang akan dikembalikan kepada investor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Apa yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi sebuah bisnis, dan jelaskan detailnya. Yang pertama yaitu yang paling menonjol dalam menilai kelayakan SDM dalam suatu bisnis, yaitu memiliki kriteria. Yang pertama yaitu memiliki kriteria dalam seleksi. Nah, suatu perusahaan tentunya akan menerapkan suatu kriteria tertentu untuk suatu karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, latar belakang dan pengalaman. Latar belakang dan pengalaman itu sangat penting dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dalam suatu bisnis. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu karyawan tersebut untuk memberikan kontribusi apa kepada suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu skill dan keahlian. Skill dan keahlian tentunya sangat penting untuk menilai kelayakan suatu sumber daya manusia. Yaitu dengan adanya skill dan keahlian, maka karyawan tersebut akan mudah untuk menjalankan suatu tugas yang telah diberikan dengan mudah tanpa suatu halangan tertentu. Karena karyawan tersebut telah memiliki skill dan keahlian, dan tentunya ini akan membuat perusahaan beruntung. Selanjutnya yaitu humble. Nah, humble yaitu salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap karyawan untuk diterapkan dalam suatu pekerjaan. Nah, tentunya dalam bekerja kita tidak bisa bekerja secara individu. Nah, dan kita harus bekerja secara berkelompok atau bersamaan, terutama dalam perusahaan. Hal ini untuk meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan, yaitu dengan memiliki sikap humble, ramah kepada semua orang, dan tentunya semua orang akan segan kepada kita. Nah, selanjutnya itu sifat dan kepribadian. Sifat dan kepribadian itu salah satu hal yang paling penting dalam menilai kelayakan SDM bisnis. Karena sifat dan kepribadian ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan, karena sifat dan kepribadian ini dalam suatu sumber daya dalam suatu perusahaan itu berbeda-beda. Maka dari itu, sifat dan kepribadian ini sangat penting dinilai kelayakannya dalam sumber daya manusia suatu bisnis. Nah, yang selanjutnya itu yang paling menonjol dalam menilai kelayakan organisasi bisnis. Yang pertama yaitu merealisasikan rencana dan sasaran yang telah disusun oleh perusahaan. Tentunya suatu perusahaan telah merencanakan suatu sasaran untuk dituju
guna membuat perusahaan tersebut berkembang dan maju. Nah, tentunya hal itu harus direalisasikan atau dilaksanakan oleh seluruh jajarannya supaya perusahaan tersebut terus maju. Selanjutnya itu membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Nah, hal ini awalnya yang dibentuk oleh perusahaan tugas yang disusun lalu membagi kepada staf-staf atau kepada ahli-ahlinya dan di bidang-bidangnya untuk mempermudah suatu pekerjaan dan untuk membuat perusahaan semakin maju. Nah, selanjutnya itu mengalokasi sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tertentu. Mengalokasikan sumber daya ini juga harus tepat kepada sasarannya, karena kita tidak boleh menyia-nyiakan sesuai dan dalam melaksanakannya kita harus nurut kepada petunjuk-petunjuk kepada petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas pada bagian yang tertentu. Nah, selanjutnya evaluasi. Evaluasi tentunya hal ini sangat penting untuk menilai kelayakan suatu organisasi bisnis. Karena setiap hal yang kita lakukan tentunya ada suatu kesalahan atau ketidaklayakan. Nah, maka dari itu evaluasi sangat penting untuk mem, untuk apa? Untuk membenarkan kembali dan untuk selalu berusaha memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya nomor 3, yaitu apa aspek legal yang paling penting pada bisnis pada frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia. Frozen food modern saat ini jelaskan detail kesulitan dan pengurusannya. Nah, yang pertama yaitu apa aspek legal paling penting dalam bisnis frozen? Nah, yang pertama yaitu ada status tanah. Status kepemilikan tanah proyek harus jelas, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari, maka status kepemilikan tanah tersebut juga harus jelas. Pemilik harus mencari informasi status tanah ini dengan menghubungi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat. Selanjutnya itu legalitas produk. Produk atau barang yang diperdagangkan akan turut menentukan perjalanan usaha yang akan dijalankan. Analisis produk dalam aspek ini berkaitan dengan hukum negara dan legalitas menurut syariat agama. Komoditas usaha yang akan dipasarkan di dalam negeri harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Selanjutnya yaitu skala usaha. Usaha dapat diklasifikasikan menurut jumlah aset yang dimilikinya. Yang disebut skala usaha, pengklasifikasian ini berguna dalam berbagai aktivitas bisnis, terutama bagi pemerintah dalam kaitannya dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan suatu usaha melalui dinas atau departemen terkait. Selanjutnya yaitu izin usaha. Dengan memiliki surat izin usaha, maka perusahaan atau instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang Anda miliki yaitu sudah sah di mata hukum. Ya, dan yang selanjutnya yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan begitu, ketika bangunan berdiri tidak akan orang yang mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain atau kita sendiri. Yang selanjutnya itu tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan ini juga sangat penting karena menunjukkan bahwa usaha yang Anda telah jalankan melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Oleh karena itu, manfaatnya adalah usaha yang didirikan secara legal, memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha di mata hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan.
Nah, untuk di kemudian hari ketika terjadi sengketa, maka SIUP ini dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan digunakan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi, termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender. Nah, selanjutnya yaitu izin provinsi atau surat persetujuan dari izin terakhir atau SPIT. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang Anda jalankan melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan karena diketahui bahwa perusahaan ini memiliki beberapa cabang di berbagai provinsi. Nah, yang selanjutnya itu sertifikat halal dan BPOM. Kita tahu bahwa di Indonesia ini suatu produk yang memiliki sertifikat halal dan BPOM itu sangat sangat berpengaruh kepada masyarakat karena masyarakat tentunya akan berpedoman kepada halal dan BPOM untuk menunjukkan bahwa makanan kita itu aman dan halal karena sebagian besar penduduk kami di Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Selanjutnya itu apa kesulitan dalam pengurusannya? Yang pertama itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, tentunya untuk mengurus semua itu membutuhkan biaya yang besar karena persyaratannya yang rumit dan itu tentunya tidak bisa sembarangan orang mendapatkannya. Oleh karena itu, bukan biaya yang besar. Nah, selanjutnya itu persyaratan untuk mengurus setiap izin yang rumit. Mengurus persyaratan semua yang tadi saya katakan itu mengurusnya itu rumit dengan menyediakan berbagai macam dokumen yang harus dia siapkan guna untuk memenuhi legal tersebut. Selanjutnya, lokasi jarak instansi atau kantor perizinan yang jauh. Nah, hal ini juga menjadi kesulitan dalam pengurusannya, karena jarak yang jauh membutuhkan beberapa keperluan juga. Nah, selanjutnya cabang yang banyak sehingga sering bolak-balik. Nah, dapat kita ketahui bahwa cabang frozen food ini tersebar di berbagai provinsi dan memiliki banyak cabang, sehingga sering bolak-balik karena semua cabang yang tersebar di berbagai provinsi ini juga harus semuanya terurus izin kelegalannya. Selanjutnya itu membuat janji dengan bersangkutan. Hal ini juga sangat susah menjadi kesulitan dalam pengurusan izin legal karena semua orang mempunyai keperluannya masing-masing dan oleh karena itu kita tidak bisa secara mudah untuk meminta waktu kepada yang bersangkutan untuk meminta aspek izin legal tersebut. Dan selanjutnya itu memerlukan waktu yang banyak. Tentunya untuk mengurus semua itu, yang banyak tadi itu, tidak memerlukan waktu yang sedikit dan memerlukan waktu yang banyak. Nah, selanjutnya itu, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya? Jelaskan dalam sebuah contoh. Nah, yang pertama yaitu A. Legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakatnya dan lingkungan hidupnya, yaitu yang saya pahami dari hal ini yaitu suatu aspek hukum yang harus dilaksanakan atau direalisasikan apabila suatu perusahaan ingin membangun usahanya di suatu daerah dengan meminta legal atau izin terhadap pemerintah setempat, yaitu RT atau RW, dan pemerintah yang lainnya, dan kepada masyarakat, supaya proyek tersebut usahanya berjalan lancar tanpa ada gangguan, serta dengan adanya perusahaan atau proyek tersebut bisa memberi keuntungan bagi seluruh masyarakat, dan tetap memperhatikan kondisi dan dampak terhadap lingkungan di daerah tersebut apabila suatu pembangunan atau berdirinya suatu usaha berdiri di daerah tersebut.
Nah, tentunya kita harus memberikan hal-hal yang aman atau yang ramah lingkungan bagi lingkungan tersekitar. Selanjutnya itu contohnya. Nah, contohnya yaitu saya sendiri akan membangun pabrik dan yang bergerak di bidang tekstil. Nah, saya memilih Desa Sari sebagai lokasi pembuatan pabrik saya sebelum membangun pabrik. Saya meminta persetujuan kepada RT atau RW dan masyarakat desa tersebut, dan semuanya setuju atas pembangunan pabrik, dan saya sudah menerima surat analis mengenai dampak lingkungan dari pemerintah untuk pembangunan pabrik. Dengan adanya pabrik tersebut, UMKM di sekitar pabrik tersebut berjalan lancar karena seluruh pekerja akan membutuhkan UMKM tersebut, dan masyarakat di daerah tersebut tentunya akan mempunyai pekerjaan, serta lingkungan sekitar tidak akan tercemar karena perusahaan kami telah menerima izin AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dari pemerintah setempat. Nah, karena kami mempunyai izin AMDAL, tentunya perusahaan yang atau pabrik yang kami akan bangun tentunya sudah aman dan sudah memperhatikan seluruh aspek atau dampak terhadap lingkungan. Nah, itu yang bisa saya jawab dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.